Saudara-saudara, setiap orang pasti punya standar kehidupan tertentu yang ingin dicapai. Dia akan berusaha untuk mencapainya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Kalau orang mengatakan tidak memiliki standar kehidupan tertentu, maka mungkin dia tidak sadar bahwa apapun yang dia tengah lakukan adalah upaya untuk mencapai standar tertentu dalam kehidupannya. Apa yang Anda pikirkan tentang standar kehidupan tertinggi dalam hidup Anda? Lalu, bagaimana Anda mendapatkannya? Bagaimana juga standar kehidupan tertinggi dalam kehidupan Anda dikaitkan dengan kehidupan Anda sebagai orang-orang percaya? Kita akan membahasnya bersama dengan Peniel Ministry. Berbicara tentang kehidupan, maka berbicara tentang standar tertentu yang ingin dicapai. Saudara-saudara, dalam perjumpaan bersama dengan Peniel Ministry kali ini, kita akan membahas tema tingkat kehidupan yang tertinggi. Nah, pada titik ini, tidak semua kita sepakat apa yang menjadi tingkat kehidupan yang tertinggi dalam kehidupan kita masing-masing. Anda mungkin mengatakan bahwa tingkat kehidupan yang tertinggi bagi saya adalah ketika saya berumah tangga, mempunyai anak, dan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga itu tercapai. Lalu ada orang lain juga yang mengatakan bahwa tingkat kehidupan tertinggi adalah ketika dia bisa menikmati kehidupan ini dengan segala sesuatu yang baik. Atau ada yang mengatakan bahwa tingkat kehidupan tertinggi adalah ketika dia mencapai tujuan-tujuan karirnya, atau ketika usahanya berhasil, dan seterusnya. Pertanyaan yang muncul bagi kita sebagai orang percaya, apakah tingkat kehidupan yang tertinggi sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan Anda dan saya? Apa yang mesti kita lakukan untuk mencapai tingkat kehidupan tertinggi itu? Tingkat kehidupan yang tertinggi adalah sebuah tingkat kehidupan yang dalam sudut pandang iman tidak menganggap bahwa apa yang tadi saya sebutkan di awal sebagai hal-hal yang tidak berharga. Tetapi tingkat kehidupan tertinggi hendak menyorot bahwa segala sesuatu yang menjadi tujuan dari tingkat-tingkat kehidupan yang ingin Anda capai tidak akan menjadi berguna apabila yang ini tidak menjadi tujuan tertinggi dalam hidup Anda. Lalu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang tingkat kehidupan tertinggi? Dalam Kejadian 14 ayat 20 dikatakan begini. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini merupakan kutipan perjanjian lama tentang Abram yang dalam perjalanannya berhasil, dia memberikan 1/10 daripada segala keuntungannya. Nah, ada catatan dalam perjanjian baru tentang Yesus yang memberikan dirinya kepada manusia. Yang Paulus bilang menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya. Yang dalam Yohanes 10 dikatakan bahwa datang supaya kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kehidupan yang dimaksudkan dengan tingkat yang tertinggi di sini adalah tingkat kehidupan di mana Anda menjadi pribadi yang mengembangkan sikap hidup atau gaya hidup memberi. Gaya hidup memberi ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan sewaktu-waktu karena dikatakan gaya hidup. Ini merupakan sesuatu yang ada dari dalam kesadaran diri kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi
yang harus mencapai tingkatan kehidupan yang tertinggi, karena dengan memberi kita tengah melakukan apa yang juga Yesus pernah lakukan ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Juga ketika kita memberi, sebenarnya kita tengah memuliakan Tuhan dengan apa yang diberikan kepada kita. Bagaimana kemudian kita mencapai tingkat kehidupan yang tertinggi ini dengan mengembangkan sikap hidup yang memberi? Ada beberapa cara yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk mengembangkan tingkat kehidupan yang tertinggi dengan memberi, maka kita harus mengenal bahwa apa yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah apa yang mesti kita syukuri. Mengembangkan sikap hidup, memberi atau kemurahan hati tidak bisa dimulai dengan kita selalu merasa kekurangan dan mengeluh atas apa yang kita miliki dalam hidup ini. Orang yang susah untuk memberi adalah orang yang dalam kehidupannya dia selalu merasa bahwa dia kurang dalam banyak hal. Dia memandang bahwa dia tidak memiliki apa-apa dan dia harus selalu mencari segala sesuatu untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Sebenarnya prinsip untuk mengembangkan diri, untuk mencari apa yang dibutuhkan dalam hidup ini bukanlah prinsip yang salah, tetapi sudut pandang yang menempatkan bahwa seseorang tidak memiliki sesuatu dalam hidupnya adalah sudut pandang yang akan membuat dia menjadi pribadi yang sulit untuk memberi. Karena orang akan berpikir begini, bagaimana saya mau memberikan kepada orang lain bila saya tidak memiliki apa-apa? Padahal pernyataan ini merupakan sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang lain. Tetapi bagaimana dia melihatnya adalah sebuah tingkatan daripada kehidupan yang bersyukur. Ya kan, kalau Anda tidak pernah bersyukur bahwa Anda memiliki kesehatan, bahwa Anda memiliki tempat tinggal, bahwa Anda memiliki kendaraan meskipun itu cuma motor, atau bahkan motor yang sudah lama gitu, maka Anda tidak akan bisa memberi. Ketika Anda mensyukuri apa yang Anda miliki, Anda akan bersyukur untuk apa yang Anda miliki dan Anda mampu untuk memberi. Saya punya ini dan saya bisa memberikannya kepada orang lain. Kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kehidupan di mana setiap orang percaya tidak pernah tidak memiliki apa-apa yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Banyak contoh sederhana yang bisa kita pakai, bahwa dalam kekurangan, misalnya di Alkitab, jemaat-jemaat tertentu mau memberikan dari kekurangan mereka. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang mereka mesti syukuri, dan tindakan syukur itu diwujudkan dengan mereka memberikan apa yang mereka miliki. Bersyukurlah untuk apa yang Anda miliki pada saat ini. Dengan demikian, Anda akan mengembangkan sikap hidup yang memberi menuju pada tingkatan kehidupan yang tertinggi. Tingkatan kehidupan yang tertinggi dengan mengembangkan sikap hidup memberi. Untuk hal yang kedua yang mesti dikembangkan adalah mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Sederhana. Ini sangat sederhana karena ini merupakan sebuah dasar daripada kehidupan orang Kristen ketika berbicara tentang hukum, aturan, kehendak Allah. Maka hukum kasih merupakan standar paling dasar yang menjadi inti daripada pengajaran Tuhan kepada orang percaya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, baru kemudian seperti dirimu sendiri. Urutannya adalah Tuhan, sesama, sejajar dengan diri kita. Nah, untuk mengembangkan sikap hidup memberi, maka mau tidak mau dalam hidup ini kita mesti mendahulukan orang lain.
Sikap ini adalah sikap yang sudah sangat langka kita temukan dalam kehidupan yang makin praksis, di mana orang melakukan apa-apa, orang akan bertanya, apa untungnya bagi saya? Sikap ini semakin langka ketika kehidupan kita makin terdesak oleh berbagai tantangan dan kesulitan, sehingga orang terperangkap untuk memikirkan dirinya sendiri dan tidak lagi memikirkan orang lain. Sikap ini menjadi semakin langka ketika keuntungan bagi diri sendiri adalah sebuah standar kehidupan yang umum, diterima oleh semua orang dan dikembangkan oleh semua orang. Ketika orang mendahulukan orang lain, orang akan bertanya gini, dalam hal tertentu misalnya keuangan, kalau kamu mendahulukan orang lain, kapan kamu mau menjadi kaya karena kamu mendahulukan orang lain? Tetapi saudara-saudari, memang kekristenan adalah nilai-nilai yang dikembangkan yang seringkali bertentangan dengan pandangan-pandangan umum yang ada di dalam dunia ini. Mendahulukan diri sendiri, bersikap egois adalah sikap yang umum, wajar ditemukan dalam kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang menentangnya. Tetapi ketika Anda mengatakan kepada seseorang ide ini, tingkat kehidupan tertinggi adalah memberi dan saya harus mendahulukan orang lain, orang akan menertawakan Anda dan mengatakan dalam dunia seperti ini, Anda menjadi pribadi yang masih mau berkorban untuk orang lain, masih memikirkan keuntungan orang lain, masih mau pasang badan untuk orang lain, orang akan menertawakan Anda dan mengatakan ide Anda adalah ide yang konyol. Ide Anda hanya akan membuat hidup Anda menjadi susah. Saudara-saudari, bayangkanlah kalau Allah menjadi pribadi yang tidak melihat kebutuhan kita dan tidak melihat bahwa kebutuhan kita merupakan hal yang sangat penting supaya kita bisa selamat. Bayangkanlah kalau Yesus Kristus menolak untuk mendahulukan kepentingan kita supaya kita selamat dan memikirkan tentang dirinya. Bayangkanlah di Taman Getsemani dia memikirkan tentang pergumulan yang luar biasa, yang berat yang mesti dia tanggung. Tetapi dia mendahulukan kepentingan Anda dan saya yang membutuhkan keselamatan dan menepikan kepentingannya. Ketika kita berusaha untuk mengembangkan sikap hidup ini, mendahulukan orang lain, maka ada begitu banyak orang di luar sana yang akan tertolong, yang akan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, yang akan berjalan dalam sebuah pengharapan karena melihat bahwa ada jalan keluar atas masalah-masalah kehidupannya. Sebab itu, mendahulukan orang lain merupakan hal yang penting untuk mencapai tingkat kehidupan yang tertinggi. Hal yang ketiga, untuk mengembangkan sebuah kehidupan yang memberi tingkat kehidupan yang tertinggi, maka jangan biarkan keinginan untuk mendapatkan harta menjadi begitu kuat dalam diri Anda. Artinya begini, jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh satu tujuan utama, mendapatkan harta atau materi sebanyak-banyaknya. Anda tidak setuju dengan saya, mungkin Anda akan mengatakan, kalau begitu tujuan hidup kita apa? Nah, saya pertama-tama hendak mengatakan gini, kalau tujuan hidup Anda hanya untuk mendapatkan harta dalam hidup ini, orang lain tidak menjadi penting bagi Anda. Jangankan orang lain di luar keluarga Anda, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda tidak akan menjadi penting. Karena yang ada dalam diri Anda, kendali dalam hidup Anda, tindakan-tindakan yang mendorong Anda bertindak atau melakukan sesuatu adalah harta. Saudara-saudara, ada beda antara harta, kekayaan, materi menjadi kebutuhan kita dan
harta atau kekayaan atau materi menjadi pusat kehidupan kita. Berapa banyak relasi yang rusak? Berapa banyak keluarga yang terpecah-pecah? Berapa banyak kemudian pelayanan yang hancur oleh karena orang-orang lebih mementingkan harta atau materi, mengejarnya sebagai yang terutama dalam hidup ini. Padahal bukan itu yang terutama dalam kehidupan ini. Bukan itu yang merupakan tingkat yang tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu saudara-saudari, jangan biarkan keinginan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya menjadi pusat kehidupan daripada kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kumpulkanlah harta di surga, di mana di sana tidak ada sesuatu pun yang bisa mengambilnya atau merusakkannya, ketimbang kita mengumpulkan harta di bumi. Perkataan Tuhan Yesus ini mau mengatakan begini, ketika kita memiliki hal-hal yang baik, materi, harta, maka pergunakanlah itu untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan jangan jadikan itu sebagai pusat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal yang berikut adalah jadikan uang sebagai salah satu sumber hidup. Kita membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah satu-satunya sumber kehidupan bagi Anda dan saya. Karena suatu saat Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, manusia hidup bukan cuma dari roti. Artinya kita memiliki uang, kita membeli makanan, makan. Tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ada beda ketika kita melihat uang sebagai salah satu sumber hidup dengan ketika kita menjadikan uang sebagai Tuhan dalam hidup kita. Ketika uang kita lihat sebagai Tuhan, satu-satunya sumber kehidupan dalam kehidupan kita, saudara-saudara percayalah bahwa Anda akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Anda akan melakukan banyak kecurangan, banyak penipuan, bahkan pencurian dari yang disertai dengan kekerasan sampai dengan pencurian yang sangat halus, yang diselimuti oleh tipu daya. Semua karena uang. Anda juga akan menjadi pribadi yang akan bergerak melakukan segala sesuatu dengan bertanya gini, berapa saya dapatkan dari sini? Kalau setiap orang berpikir, berapa yang saya dapatkan, untung apa yang saya dapatkan, sejumlah uang yang saya dapatkan, bagaimana kehidupan orang lain yang tidak seberuntung Anda? Kalau uang yang menjadi pusat kehidupan Anda, maka apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda dengan mengatakan begini, saya memberikan berkat si A atas apa yang engkau dapatkan dan engkau mesti membagikannya kepada si A. Prinsip ini tidak akan mungkin terjadi dalam diri Anda ketika Anda menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kehidupan Anda. Sebab itu, hal yang berikut yang mesti dilakukan untuk mencapai tingkat kehidupan tertinggi, yaitu sikap memberi. Jangan jadikan uang sebagai satu-satunya sumber kehidupan dalam kehidupan Anda. Sesudah beberapa hal yang tadi kita dengarkan, saya sampaikan di awal, yang terakhir, supaya kita mencapai tingkat kehidupan tertinggi adalah bagaimana kita mengembangkan
kebiasaan memberi atau sikap hidup memberi. Mengembangkan sikap hidup memberi atau kebiasaan memberi ini berarti begini, kebiasaan memberi bukan kita lakukan sekali-kali ketika hati kita senang atau ketika kita mendapatkan uang yang banyak atau ketika kita tengah merasakan bahwa saya tengah bahagia. Tidak, maksud saya kebiasaan memberi ini menjadi sesuatu yang kuat dalam diri kita. Kita bangun tiap saat dalam kehidupan kita. Seperti begini, ketika Anda bangun pagi hari, yang Anda pikirkan di tengah-tengah berbagai tugas, tanggung jawab, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, Anda juga memikirkan, hari ini saya bisa memberkati siapa? Hari ini saya bisa memberikan apa kepada siapa? Kita mengamati dengan sungguh-sungguh kehidupan orang-orang sekeliling kita dan mulai memikirkan apa yang tengah mereka hadapi, entah masalah ekonomi kah, entah mereka tengah mengalami kemalangan karena hal-hal tertentu, masalah keluarga, atau apapun juga. Kita akan memikirkan dalam keadaan mereka seperti ini, apakah yang saya bisa berikan kepada mereka? Ketika Anda memulai hari-hari dalam hidup dengan berusaha untuk memikirkan apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain, maka Anda tengah mengembangkan sebuah kebiasaan dalam diri Anda, kebiasaan memberi. Saudara-saudara, di akhir episode ini, saya hendak mengatakan begini, bahwa mungkin dari awal sampai akhir, Anda mengatakan ide-ide ini adalah ide-ide yang sulit. Ide-ide yang sangat susah untuk dijalankan. Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang makin mengarahkan kita untuk hanya berpikir bagi diri sendiri. Yang mendorong kita untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang melihat seseorang yang berhasil adalah seseorang yang memiliki segala sesuatu. Dan apa yang disampaikan pada saat ini bukanlah sesuatu yang bagi Anda pas. Saya hendak mengatakan begini, tidak ada kehidupan daripada seseorang manusia yang memiliki dampak yang luar biasa tanpa dia menolong orang lain, tanpa dia mengembangkan sikap memberi, tanpa dia menjadi pribadi yang membantu orang lain. Sebab itu, saya menutup khotbah pada saat ini dengan mengatakan, tingkat kehidupan yang tertinggi adalah ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang memberi. Pikirkanlah apa yang bisa Anda lakukan bagi orang lain sekitar Anda. Ada begitu banyak hal yang bisa Anda lakukan. Ketika Anda melakukannya, satu hal yang Anda mesti ingat, untuk orang-orang ini, ketika Anda melakukan kebaikan, Anda tengah melakukannya untuk Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tertindas, saat Anda melakukan kebaikan bagi mereka, Anda tengah membuat Tuhan berhutang kepada Anda. Sampai jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.